secara teknis saya kira perlu ada perkuatan-perkuatan atau penanganan secara khusus begitu. Menurut Bapak layak tidak kalau satu departemen memilih tanah itu untuk proyek yang begitu besar, apalagi kalau benar bikin stadion-stadion yang besar di tempat itu, seperti Senayan? Ya, sebetulnya secara teknis bisa saja bangunan itu dibangun di sana, tetapi tentu dengan memperhatikan kondisi lahan yang ada. Jadi kalau bangunannya saya kira cukup baik, kemudian struktur tanahnya pada beberapa tempat memang harus mendapatkan perkuatan-perkuatan. Apakah perkuatan-perkuatan itu ya tidak ada sampai menjadi longsor dan ambrol begitu? Sebetulnya ini masalah teknis pembangunan saja. Jadi pada waktu kan pembangunan itu harus melalui suatu, karena tanahnya berkontur tadi, maka harus ada cut and fill. Nah, pada waktu cut itu barangkali tidak dilindungi karena struktur tanah yang tadi sifatnya adalah kalau terekspos bisa berubah ya secara cepat begitu ya. Kalau terjadi ada kena hujan dan sebagainya, sehingga itu yang tidak dilakukan. Kemudian waktu fill pun, waktu diisi, waktu lereng-lereng itu tidak cukup kuat, begitu ya. Tapi itu pun di beberapa titik yang kami lihat di lapangan. Bapak Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dari Badan Geologi Kementerian SDM. Jadi tugas pokok dan fungsi kami adalah Badan Geologi harus melakukan pemetaan daerah-daerah rawan longsor di seluruh Indonesia. Salah satu catatan Bapak Karni yang saya hormati dan Bapak-Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa tahun 2002 sebetulnya Jawa Barat itu sudah selesai. Karena apa? Jawa Barat menjadi prioritas. Karena selalu longsor ini juara pertamanya, kejadian longsor, juara pertamanya itu Jawa Barat. Jawa Barat. Ya kan? Medali emas dong. Ya, medali emasnya itu. Ya. Walaupun kadang-kadang jumlah korbannya tidak sedemikian, Pak Karni. Dan salah satunya, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah di Kabupaten Bogor itu sudah selesai tahun 2002, kerjasama dengan Dinas tahun 2002, bekerjasama dengan Dinas Pertambangan Energi Provinsi Jawa Barat, dan petanya sudah diserahkan ke Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bogor, dan sudah ada sosialisasi, dan memang Hambalang ini masuk zona kerentanan gerakan tanah menengah hingga tinggi. Artinya daerah itu sering terjadi gerakan tanah lama bisa aktif kembali bila dipicu oleh curah hujan atau ada gangguan pada lereng. Kenapa di sana menjadi daerahnya rentan terjadi gerakan tanah? Karena memang ada batuan dasar yang disebut claystone atau batuan lempung formasi jatiluhur. Dia keras, tetapi begitu kena air, dia menjadi licin. Sehingga tanah di atasnya itu mudah bergerak. Retak-retak, kemudian ada amblesan dan sebagainya. Kalau ditanya apakah boleh dibangun di situ? Boleh. Asal tentunya daerah itu adalah daerah ekstrim, harus ada penanganan secara ekstrim, dan saya yakin bisa Insinyur Indonesia. Apakah ada contoh lain di daerah yang seperti itu bisa dibangun? Bisa, ada. Tol Cipularang itu dibangun pada batuan lempung formasi Subang, beda dengan yang ada di Hambalang. Begitu diadakan di 92, di kilometer 92, sebelah kiri, kalau kita dari Jakarta ke Bandung, itu dipasang tiang panjang, akhirnya gerakan tanah itu berhenti. Artinya ada suatu dialog lah antara engineer ini, maunya alam itu apa, dan maunya manusia itu seperti apa. Nah, disitulah IPTEK itu menjembatani antara kemauan manusia dan kemauan alam. Kejadian ini, amblesnya ini, menurut saya ini suatu kesalahan yang sangat brutal. Brutal sekali. Brutal. Ya, di mana brutalnya? Satu proyek properti sebelum dilaksanakan itu ada tahapan perizinan. Pertama, izin lokasi. Kedua, satu proyek properti itu menghubungi semua instansi kecuali Departemen Luar Negeri. Iya, semua rekomendasi ada. Karena kalau misalnya direkomendasinya itu misalnya saja itu ada tahapan. Setelah izin lokasi ada namanya IPIMB. IPIMB itu sebelum dilakukan kegiatan fisik ada namanya soil test. Ada loading test. Loading test. Untuk mengetahui kemampuan tanah ini menanggung beban berapa.
ada namanya pel banjir, ada namanya kajian traffic flow-nya, ada namanya KLB, KDB. KDB itu adalah koefisien dasar bangunan. Berapa persen dari lahan tanah itu bisa dibangun? KLB, koefisien lantai bangunan. Berapa meter bisa dibangun di tanah itu? Itu sangat rigid aturannya. Dengan kejadian ini dilakukan oleh pemerintah, itu brutal sekali. Untung tidak ada nyawa di situ. Saya mau ke Pak Anhar Nasution. Terima kasih. Saya ingin menyoroti dari awal, jauh sebelum mungkin orang banyak nggak tahu, sebetulnya Hambalang itu tanah apa sih? Hambalang itu adalah HGU-nya Probositejo yang kurang lebih sekitar 1000 hektar. Ditanami teh dan sebagian gundul. Pada saat di era waktu saya menjadi pimpinan panja pertanahan di Komisi 2 waktu itu, pada saat diajukan oleh Probositejo, ini yang disetujuin hanya 700 hektar. Ada sisa tanah 300 hektar. Sebelum ini dinyatakan oleh Kepala BPN sebagai proyek land reform, sebagai amanat TAP MPR nomor 9 tahun 2001, ya, yang anggarannya oleh negara telah dikucurkan ratusan miliaran rupiah, ditambah lagi dengan diperbolehkan akses reform juga ratusan miliaran rupiah, sampai hari ini BPN tidak pernah melaksanakan land reform tersebut. Perlu diketahui, untuk menerbitkan sertifikat yang 32 hektar itu hanya dibutuhkan biaya PNBP namanya, pendapatan negara bukan pajak, yang tidak lebih dari 21 juta rupiah saja. Kalaulah Andi Malarang yang telah mengakui ada anggaran untuk itu 600 juta, korup 700 ya, korupsi di sana 600 juta. Artinya Kepala BPN segera dijadikan tersangka dan ditangkap. Saat kami di Komisi 2, saya mantan panja pertanahan, perlu diketahui, untuk menerbitkan sertifikat yang 32 hektar, itu hanya dibutuhkan biaya PNBP namanya, pendapatan negara bukan pajak, yang tidak lebih dari 21 juta rupiah saja. Kalaulah Andi Malarang yang telah mengakui ada anggaran untuk itu 600 juta, korup 700 ya, korupsi di sana 600 juta. Artinya Kepala BPN segera dijadikan tersangka dan ditangkap. Bapak Joyo Winoto yang notabene alada, maaf Bang Ruhut, adalah pembimbing skripsinya Pak SBY. Nah ini nih, ya. Ini luar biasa, dibodohin terus Pak SBY di sini. Adi Aksa Daud minta sertifikat atas tanah itu. Ya, AGB dong ya. betul. 5 tahun gak keluar. Menurut majalah Tempo, terjadi pertemuan di Hotel Sultan antara Joyo, Ignatius, Nazarudin, Ya. pengakuan Nazarudin kepada Ada sesuatu. dengan Anas. Ya. Seminggu setelah itu sertifikatnya keluar. Langsung keluar. Biasa nggak seminggu keluar? Paling cepat itu 2 bulan. Apa sebenarnya rencana Menpora awalnya 2006-2007 kalau saya? Baik Bang, jadi gini, saya mau jelaskan dulu nih supaya kenapa ya. Ini waktu saya jadi Menpora, saya 2 bulan di kantor di rumah. Tidak ada timbang terima, tidak ada aset sama sekali. Jadi tidak ada karyawan, 2 bulan pakai lambang aja luntang-lantung. Kemudian Diknas, Dirjen Olahraga dilebur masuk ke dalam kantor Menpora. Di mana dirjennya Pak Toholik, Profesor Toholik menjadi sesmen saya yang pertama. Kemudian dia bawa aset dan karyawan. Asetnya ada 32 hektar tanah di Hambalang. Waktu itu tanah itu sudah ada masjid, sudah ada rumah, sudah ada masjid, dan sudah ada lapangan 1. Saya survei ke sana, 45 derajat. Ini buat apa? Sekolah olahraga SMP dan SMA yang ada di Ragunan sejak Icuk Sugiarto, sejak Yai Wasuki sekolah di sana tidak ada perubahan. Jadi Pak, kita mau bikin sekolah olahraga di sini. Saya setuju. Tapi kita harus bikin kajian dulu. Kemudian kenapa Bapak sudah bangun? Bangunnya berdasarkan surat dari Bupati Bogor. Saya kira kemarin Menpora juga sudah jelaskan itu. Ada teguran dari BP. Waktu saya jadi tanya konsultasi dengan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan jangan dibangun lagi. Kenapa? Karena ada ketentuan harus ada sertifikat. Maka saya stop pembangunan, di zaman saya tidak ada pembangunan. Yang ada adalah pengurusan sertifikat dan bikin master plan. Bikin studi AMDAL.
Tetap itu tidak keluar sampai tahun saya berakhir. Karena memang salah satu persyaratannya adalah harus ada pengakuan dari semua pihak. Begitulah ceritanya. Saya mau urus biasa aja lah. Nggak keluar. Karena tidak keluar, di tahun 2009 kami anggarkan 125 miliar dibintangi. Tidak bisa dicairkan sebelum sertifikat itu turun. Ya kan? Dan saya melakukan studi waktu itu, tahun 2005, ini namanya Pembangunan Pendidikan Olahraga Pelajar Nasional. Laporan survei dan analisa hidrologi. Rekomendasinya aja, alur alam yang berada di daerah proyek tidak boleh ditutup, hanya dialihkan seperlunya sesuai site plan rencana. 1. Mata air yang ada harus dipertahankan, bahkan dilindungi dengan bronze capturing atau nih bahasa. 3, dalam perencanaan saluran drainase diusahakan hanya berupa galian tanah terbuka dan sedikit yang dilapis beton atau batu kali kecuali di sekitar bangunan berencana. Perlu dibangun sumur serapan atau kolam resapan di beberapa tempat di ruang hijau. Inilah yang buat master plan. Kami buatlah itu master plan, ada masih dari kantor Menpora, dengan catatan yang disebutkan oleh tadi Bapak Lalu Wildan itu, ada ini, itu lapangan terbuka. Kita tahu koefisien dasar bangunan, nggak boleh lebih. Maka dengan dasar perhitungan yang matang itu, 2009 kita anggarkan 125 miliar dibintangi saja. Tidak bisa dicairkan. Sampai berakhir saya, tidak cair itu duit. Tahun 2010, tanggal 20 Januari tahun 2010, saya baca itu di Tempo ini, keluar sertifikat. Sertifikat atas nama kantor Menpora. Itu berapa lama setelah Menteri baru kira berapa lama, 1 bulan kali ya, 2 bulan lah. Sebulan aja 2 bulan ya. Menteri udah keluar. Begitu keluar, anggaran menjadi multi years, 1,175 triliun. Saya kemarin berdebat sampai marah dengan Lalu Wildan karena dia mengatakan tahun 2006 Pak Adiaksa sudah bangun master plan. Betul, master plan yang saya bangun berdasarkan 125 miliar seluruh bangunan kan. Tetapi kalau Anda mengatakan atau menteri mengatakan saya melanjutkan program Adiaksa, berarti you tinggal mencairkan saja 125, bangun dengan master plan yang lama. Tapi ketika you berubah menjadi 1,125 triliun, dan saya baca tadi menurut PPK sampai 2,5 triliun, saya nggak tahu itu, tapi di 1 triliun lebih berarti volumenya baru, jenis pekerjaannya baru, master plan-nya harus baru, juga kemudian survei amdalnya harus baru. Katanya Jamal udah pernah juga mengingatkan supaya tidak bangun stadion di situ. Benar gak itu? Ini informasi lagi, jangan tutup di akhirat loh. Orang konfirmasi. Jadi benar. Pada saat itu saya baru pindah dari Komisi 2 ke Komisi 10. Dengar kawan-kawan ada proyek yang namanya Ambalang. Saya bilang kok ini kenapa diributkan? Kalau memang seperti itu sebaiknya dikunjungi aja. Karena ini menjadi perdebatan anggarannya. Setuju enggak? Setuju. Itu kapan tuh? Oktober 2011. Kalau saya lihat tanahnya ini tanahnya selegi, yang seperti yang dikatakan Bapak tadi. Ini tanah kalau dilihat pada posisi kering, sepertinya kuat, kayak bebatuan. Tapi kalau kena hujan, itu langsung kayak bubur. Kayak kerupuk. Ya, red api. Plus dia bisa ngantongin air, Pak. Jadi dia tidak ngeresap air, Pak. Tahu-tahu gendon itu di bawah. Ini menurut ilmu yang sedikit saya tahu. Pak Nasar dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa dia ditugasi oleh ketua praksi mengurusi proyek Hambalang. Dan Angelina Sondag, ya, Mirwan Amir, Mahyudin, Ignatius Mulyono, ya, aktif mengurusi proyek ini. Mungkin kalau bukan pemilik, apakah mungkin orang lain mengambil uang ratusan miliar dari perusahaan saya? Kalau namanya mungkin ya mungkin, tidak mungkin ya tidak mungkin, Pak. Loh, nggak begitu. Wah, ini namanya silat lidah namanya. Santai aja Pak Robinus.